Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dalam video pembelajaran kali ini ya. Eh, Sebelumnya mohon maaf karena kualitas videonya kurang bagus, tapi insya Allah nanti begitu share screen kelihatan jelas ya. Kalau wajahnya sih nggak perlu jelas ya kan. Yang penting penjelasannya aja yang jelas ya. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Nah, sekarang ini share screen dulu. Oke, semoga semuanya bisa lihat. Coba kita slideshow aja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips mengerjakan soal TOEFL section yang kedua. Soal TOEFL section yang kedua ya. Jadi yang kedua itu namanya structure and written expression. Structure and written expression. Jadi isinya itu adalah tentang grammar intinya guys. Kita membahas struktur kalimat ya, sama nanti kita akan disuruh mencari bagian mana dalam suatu kalimat itu yang salah gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini jenis soal yang sering keluar dalam section kedua ya. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang jenis soal yang sering keluar dalam section kedua. Bukan berarti kita akan membahas semuanya, guys. Kita hanya akan membahas yang umum-umum aja yang sering keluar ya. Dalam soal TOEFL section kedua, structure and written expression. Jadi dalam video ini ya, nanti Miss Insya Allah akan membantu kalian untuk mengakrabkan diri dengan jenis-jenis soal yang sering muncul ya dalam soal TOEFL ITP section kedua. Lalu insya Allah kalian juga dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah yang terdapat pada soal-soal yang dikerjakan. Nah, nanti kalau ketemu soal-soal TOEFL ya guys, yang section kedua. Oke, jadi tipe soal pertama yang sering keluar itu adalah, nah ini ya, yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama adalah subject verb agreement. Apa sih subject verb agreement? Kalau kita perhatikan atau kita terjemahkan, subjek itu artinya kan subjek ya. Verb itu apa sih? Verb itu maksudnya adalah predikat, guys. Lalu agreement itu adalah kesesuaian. Jadi kesesuaian antara subjek dan predikat ya. Di dalam bahasa Indonesia itu enak, guys. Kita mau subjeknya apa aja, itu predikatnya tidak akan berubah. Misalnya, saya makan, kamu makan, dia makan ya. Misalnya Miss Vindi makan, Joni makan, Laila makan, maka semuanya itu akan memakai kata kerja yang sama, yaitu makan. Jadi makannya itu tidak akan berubah, guys. Tapi di dalam bahasa Inggris itu pasti berubah dan harus berubah sesuai dengan subjeknya. Gimana berubahnya? Berubahnya itu kalau subjeknya singular atau tunggal. Ingat singular itu dari kata single ya, tunggal ya. Oke, yang jomblo jangan tersinggung ya. Jadi singular artinya satu, maka nanti predikatnya juga akan menyesuaikan predikat yang singular. Lalu kalau subjeknya itu plural atau jamak lebih dari satu, maka nanti predikatnya juga akan menyesuaikan ya predikat yang jamak. Kita langsung ke contohnya aja ya guys ya. Contoh di sini ya, yang pertama nih lihat. The study of sounds is one of the oldest in physical science. Nah, ini banyak yang tertipu ya, guys. Kalau ditanya yang mana yang merupakan predikatnya, guys. Nah, nanti akan ada yang menjawab, oh, predikatnya adalah yang sounds. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan predikatnya is. Oh, sorry, subjeknya adalah sounds karena dia berdekatan dengan predikat is. Nah, ini salah ya, guys ya. Jadi, subjek dari suatu kalimat itu adalah ya benar-benar tokoh utama dari kalimat tersebut. Gitu. Jadi, di sini kalau kita artikan adalah kajian suara, kajian tentang suara ya, kajian tentang suara adalah ya salah satu kajian tertua. Di sini memang kajiannya tidak diulangi lagi, tidak disebutkan lagi. Tapi di dalam bahasa Inggris memang sukanya kayak gitu guys, dia tidak ada pengulangan. Ya, biar nggak rame gitu. Study disebutin lagi di sini nggak perlu. Ya, one of the oldest, jadi salah satu kajian tertua dalam ya ilmu fisika. Gitu ya. Jadi kajian suara adalah salah satu kajian tertua dalam ilmu fisika.
Nah, jadi yang merupakan salah satu kajian tertua itu tentu saja adalah the study-nya ini, kajiannya, bukan suaranya. Ya, karena di sini kan diulangi lagi kajian. Berarti subjeknya adalah kajian, bukan suaranya. Nah, jadi tipsnya adalah kalau kalian menemukan preposisi seperti of atau in atau on atau from, ya, preposisi seperti itu di dalam sebuah subjek, maka yang kalian identifikasi sebagai subjeknya itu adalah yang di depannya. Jadi ini di depannya of ya guys ya. Di depannya of, di depannya on, di depannya from, di depannya in ya. Nah, itu adalah subjeknya ya guys ya. Lalu bagaimana Miss dengan ini? Of sounds. Itu cuekin aja guys. Karena kalau misalnya kalian sampai tertipu dan mengira ini adalah subjeknya, maka nanti kalian akan kebingungan ya. Loh, ini sounds-nya banyak ini. Kenapa? Karena ada S-nya di belakang. Kenapa kok di sini subjeknya is? Is itu kan singular, is itu untuk satu ya. Nah, bagi yang kalian yang masih ingat pelajaran waktu SMP, SMA ya, nah, is itu kan untuk satu. Is itu adalah predikat singular. Nah, di sini study adalah subjek singular. Jadi di sini subjeknya memang satu. Kalau subjeknya lebih dari satu, maka dia bukan study, guys. Pasti dia menjadi studies. Tulisannya studies, gitu ya. Studies. Nah, itu adalah plural atau jamak. Kalau di sini study-nya diganti menjadi studies, maka di sini predikatnya tidak lagi is. Di sini predikatnya pasti berubah juga, guys. Kenapa? Karena study yang tadinya tunggal diubah menjadi studies yang merupakan plural. Maka is yang tunggal juga harus diganti menjadi predikat yang plural juga. Pluralnya is adalah are. Ya. Nah, jadi kalau misalnya study diganti menjadi studies, is-nya diganti menjadi are. The studies of sounds are, ya, the oldest in physical science. Gitu. Ya guys ya. Oke. Contoh keduanya adalah the eyes are very important for humans. Nah, ini adalah contoh yang paling simple. The eyes are very important for humans. Ya. Ini yang paling simpel kenapa? Karena subjeknya langsung berdekatan dengan predikatnya, guys. The eyes are very important for humans. Ya, mata sangatlah penting bagi manusia. Jadi di sini kalau kalian lihat the eyes. The eyes. Ini kan mata ya artinya, guys. Tapi di sini matanya ada berapa? Ada satu kah? Ataukah ada lebih dari satu? Nah, kita lihat di belakangnya ada S. Berarti dia lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. The eyes. Maka dia jamak, guys. Plural. Maka nanti predikatnya juga harus menyesuaikan. Tidak boleh predikatnya is. Kenapa? Karena matanya di sini lebih dari satu. Mata emang lebih dari satu ya guys, biasanya ya. Nah, jadi the eyes are very important for humans ya. The eyes are very important for humans. Kalau misalnya kita ganti the eyes-nya menjadi the eye, S-nya kita hilangkan, maka di sini R-nya juga harus berubah menyesuaikan. Karena apa? Karena subjeknya yang tadinya plural berubah menjadi singular. Ya, di sini juga tadinya plural berubah menjadi singular. Maka kalimatnya menjadi the eye is very important for humans. Next. Ya. Ini kalimat yang diawali dengan kata there. Kalimat yang diawali dengan kata there itu di dalam bahasa Indonesia itu kan ada juga kalimat yang diawali dengan kata ada atau terdapat. Ya. Nah, jadi ada masalah, ada sebuah masalah ya, ada sebuah masalah dengan mesin penjual minumannya. Gitu ya. Jadi masalahnya ada satu, guys. Nah, setelah kata there, biasanya strukturnya adalah there, lalu predikatnya dulu, baru subjeknya. Jadi bukan kebalik ya. Setelah there, predikatnya dulu, baru subjeknya. Ya. Nah,
Subjek dan predikatnya ini juga harus saling menyesuaikan ya guys ya. Jadi kalau misalnya subjeknya di sini ada satu, singular, maka predikatnya juga harus singular. Kan di sini problemnya satu ya guys. Tandanya apa? Tandanya ada e. Tanda lainnya apa? Di belakangnya nggak ada s. Berarti problemnya cuma satu. Ya. Nah, karena problemnya cuma satu, sorry ya guys, ini nggak bisa pakai mikrofon karena ini audionya agak error. Jadi ada suara-suara lain yang masuk. Karena problemnya di sini cuma satu, maka di sini predikatnya juga predikat yang singular. Ya, predikat yang singular di sini adalah is, bukan are. Ya, there is a problem with the vending machine. There is a problem with the vending machine. Ya. Lalu kalau kalian perhatikan ya, di bawahnya ini adalah versi pluralnya, guys. Begitu subjeknya berubah menjadi jamak, maka predikatnya juga berubah menjadi jamak. Ya. Jadi subjeknya lebih dari satu di sini. Tandanya apa? Ada S-nya. Maka di sini is yang di atas berubah menjadi are. Lalu e-nya ini hilang. Kenapa? Karena e itu kan penanda untuk singular, penanda untuk tunggal. Tuh, jadi nggak bisa dipakai lagi guys, karena di sini problemnya udah lebih dari satu. Maka kita berubah di sini menjadi are. Kalau kalian perhatikan, coba kita perhatikan dari atas ya. Kalau kalian perhatikan, ya, predikat yang singular nih, predikat yang singular itu dia biasanya mengandung huruf S atau dia ditambahkan huruf S ya. Jadi bisa macam-macam guys. Misalnya dari to be ya, dari to be itu ada is, am, are, was, were, be, been misalnya gitu ya. Lalu kalau kalian menemukan ada yang mengandung huruf S di situ maka dia adalah predikat yang singular. Ya, misalnya is itu singular. Ya. Lalu is, am, are, was. Nah, was itu singular. Ya. Nah, yang lainnya gimana, Miss? Yang lainnya itu berarti plural gitu aja. Pokoknya kalau dia ada s-nya atau ditambahkan s, maka dia adalah singular gitu aja. Karena kali kita anggap aja s-nya itu singular, guys ya. Misalnya is, was, lalu ada has, ingat-ingat ada has. Lalu ada is, was, has, apalagi ya does. Nah, does ya. Ada do, did, does. Nah, yang does itu ada s-nya kan, berarti dia adalah singular. Itu ya guys ya, diingat-ingat aja predikat yang mengandung huruf s itu adalah singular. Tapi kalian jangan kebalik sama subjeknya ya. Kalau kalian perhatikan subjek yang singular itu biasanya tidak ditambahkan s. Misalnya seperti ini. Study. Ini nggak ada s-nya kan? Nah, tapi nanti predikatnya ada S-nya, gitu. Nih, study-nya nggak ada S-nya. Predikatnya ada S-nya. Nih, ice. Ice-nya ada S-nya. Predikatnya nggak ada S-nya. Ya, nih, predikatnya ada S-nya. Subjeknya nggak ada S-nya. Predikatnya nggak ada S-nya. Subjeknya ada S-nya. Gitu. Ya guys ya. Jadi biasanya memang kebalik kayak gitu. Di kebanyakan kasus seperti itu. Jadi ada juga kata benda atau subjek ya yang ketika dia menjadi plural itu dia tidak ditambahkan s. Misalnya dari child menjadi children. Child menjadi children. Ya, itu bukan menjadi childs, bukan. Dari child menjadi children. Itu adalah kasus-kasus kata benda yang tidak beraturan atau irregular noun. Ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal yang kita ambil dari soal TOEFL. Nah, yang pertama adalah ini contoh soal structure. Jadi soal structure itu adalah kita disuruh melengkapi kalimat, guys. Ya, disuruh melengkapi kalimat. Jadi kalimatnya ini ada titik-titiknya, kita disuruh memilih A, B, C, D, mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Lalu contoh soal untuk written expression itu adalah
ada sebuah kalimat, lalu ada 4 bagian yang digarisbawahi. Ini dog, have, bread, sama game. Ya, ini satu kalimat, guys. Nah, di dalam satu kalimat ini ada 4 bagian yang digarisbawahi, masing-masing di bawahnya ada A, B, C, D. Kita disuruh memilih dari A, B, C, D itu mana yang salah. Ya, mana yang salah. Itu perbedaannya sama yang structure. Gitu ya. Kalau structure kita disuruh memilih mana yang paling tepat untuk mengisi kekosongan itu. Lalu di written expression kita disuruh memilih mana yang salah. Nah, sekarang coba kasih kalian waktu untuk memikirkan ini kira-kira yang paling cocok untuk melengkapi soal ini yang mana. Ya. Oke, sudah selesai mikirnya. Nah, coba kalian perhatikan ya di sini ya. Titik-titik-titik ya, 100 billion neurons in the human brain. 100 billion neurons in the human brain. Titik. Nah, jadi kita perhatikan dulu dari A, B, C, D-nya ya, mana yang paling cocok. Nah, kalau misalnya kalian memilih yang A, ya. Ah, itu kan isinya adalah approximately. Approximately atau kata-kata yang ada li-nya di belakang, ly di belakang, maka biasanya dia adalah adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan ini sebenarnya kalaupun kalian hilangkan dari sebuah kalimat, maka dia tidak akan merusak struktur kalimat tersebut, guys. Ya, jadi kalau kalian menemukan adverb di dalam sebuah kalimat, coba kalian hilangkan dulu. Itu tips dari Miss. Coba kalian hilangkan dulu. Nah, misalnya kalian lihat nih yang A itu adalah approximately. Ya, approximately adalah adverb. Coba kalian hilangkan. Maka jika dia dihilangkan, dia tidak bisa menjadi jawaban dari kalimat ini. Dia tidak bisa mengisi kekosongan dari kalimat ini. Kenapa? Ya karena kan udah dihilangkan. Ya, approximately-nya udah dihilangkan. Berarti ini isinya tetap titik-titik gitu ya. Berarti bukan yang A jawabannya. Ya, kenapa? Karena approximately-nya udah hilang, udah kita hilangin. Berarti kita tidak bisa menjawab dengan A karena jawaban A udah hilang gitu ya. Lalu yang B, kita jawab dengan the approximately ya. The approximately, approximately itu kan artinya kira-kira ya guys ya, atau sekitar. Nah, kalau kita hilangkan approximately-nya, maka yang tersisa hanyalah the. Ya. Lalu kita masukkan the-nya di sini. The 100 billion neurons in the human brain. Nah, jadi akan terasa amat sangat janggal. Kenapa? Karena di dalam suatu kalimat, kita harus menemukan subjek dan predikat, guys. Kalau misalnya kita masukkan the aja, maka itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Kenapa? Karena dia hanya berisi subjeknya aja. Dia hanya berisi frase kata benda. Ya, kalau kita terjemahkan maka dia akan menjadi 100 miliar neuron di dalam otak manusia. Itu bukan kalimat. Itu baru subjeknya doang. Ya. Nah, kalau kita isi dengan yang C, approximately-nya kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah the sama are. Maka ini nggak cocok juga ya guys ya. Nggak bisa the itu langsung ketemu sama predikat. The harus ketemu sama subjeknya dulu guys. Baru ketemu sama predikatnya. Ini dari titiknya kita lihat dari awal sampai akhir kita kan belum ketemu predikatnya ya. Di sini memang ada predikatnya di C. Tapi the nggak bisa langsung ketemu sama are. Ya, kok bisa langsung ketemu, Miss? Iya, karena approximately-nya udah kita ilangin, guys. Ya. Nah, sekarang yang D ya. Kalau kita masukkan, tapi kita hilangkan dulu approximately-nya. Maka yang tersisa adalah there are. Kita masukkan there are, maka there are 100 billion neurons in the human brain. There are 100 billion neurons in the human brain. Ada 100 miliar neuron
di otak manusia. Itu ya guys ya. Jadi ini lebih cocok ya. Karena coba kita masukkan kembali approximately-nya, maka artinya adalah ada sekitar 100 miliar neuron di dalam otak manusia. Nah, ini yang paling cocok ya. Oke, nah sekarang soal written expression guys. Ya, the greyhound is a breed of dog. A sighthound which have been bred for coursing game and greyhound racing. Seperti biasa, karena kita sedang membahas tentang subject-verb agreement, kesesuaian antara subjek dan predikat, maka kita harus mencari subjek dan predikatnya dulu, ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya apa? Subjeknya adalah the greyhound, ya. Lalu di sini ada predikat, ya. Udah ketemu dong subjek dan predikatnya, Miss. Kalimatnya belum selesai, ya. Oke. Di belakang koma masih ada ya keterangan yang menjelaskan kalimat yang ada di depannya. Ya, greyhound adalah sejenis anjing. Ya. A sighthound which have been bred for coursing game and greyhound racing. Jadi di belakang koma itu adalah tambahan untuk menjelaskan kalimat yang ada di depan ini. Nah, tapi dia hanya menjelaskan saja ya guys ya. Nah, a sighthound itu apa sih ya? Hound itu sebenarnya artinya anjing juga guys. Ya, tapi maksudnya anjing dalam artian umum gitu. Jadi dia spesiesnya gitu. Spesiesnya itu adalah anjing gitu ya. Sight itu penglihatan. Jadi mungkin sighthound itu adalah jenis anjing yang penglihatannya tajam gitu ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah di depan sighthound ada kata e. E itu artinya adalah bisa sebuah, bisa seekor, bisa seorang. Nah, ini kita sedang membicarakan binatang, maka kita bilang seekor. Ya, seekor. Seekor kan artinya satu ya, satu ekor ya guys ya. Nah, satu ekor. Jadi seekor artinya singular. Sighthound-nya singular. Nah, yang jadi masalah di sini dia memakai kata have. Have itu ada S-nya nggak? Tidak ada ya. Berarti dia bukan predikat singular. Gitu ya guys ya. Nah, predikat yang singular itu apa? Ya, predikat yang singular adalah has. Yang ada S-nya. Ya. Kenapa di sini harus pakai predikat singular? Karena ini kan singular. Nih, single, satu. A sighthound. Itu kan satu. Ya. Nah, jadi di sini kita tahu ini adalah singular. Maka di sini harusnya menjadi singular juga. Di sini nggak ada S-nya, berarti di sini ada S-nya. Gitu aja, guys. Nah, have-nya kita ganti menjadi has. Berarti yang kita pilih yang ini ya, yang salah adalah ini. Bagaimana dengan yang A? The greyhound is a breed of dog. Ya, greyhound adalah sejenis anjing. Nah, ini nggak masalah ya, guys ya. Nggak ada E-nya di depan nggak masalah, karena E-nya ada di sini. Sejenis anjing. Nggak masalah ya. Di sini have been bred. Nah, di sini kenapa pakai bred bukan breed? Karena dia adalah kalimat pasif, ya. Itu nanti kita akan bahas, jangan sekarang biar kalian nggak bingung ya. Lalu for coursing game. Coursing game. Ini juga nggak masalah gamenya ada di belakang karena coursing adalah penjelas dan gamenya ini adalah noun-nya atau kata bendanya. Jadi coursing di sini adalah kata sifatnya, game adalah kata bendanya. Memang urutannya sudah benar ya. Kata sifat dulu baru kata benda. Oke. Untuk yang subject verb agreement sampai sini dulu penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya ya guys ya. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.